Brigadir Jenderal Henning von Tresckow adalah kepala konspirator dari plot 20 Juli yang dikenal sebagai Operasi Valkyrie. Tresckow juga mempelopori sejumlah usaha untuk membunuh Hitler sebelumnya. Operasi Spark adalah istilah yang disematkan untuk serangkaian usaha membunuh Hitler antara tahun 1943 hingga 1944. Dengan membunuh Hitler, Tresckow percaya bahwa rezim Nazi akan turut runtuh. Usaha Tresckow dalam membunuh Hitler beberapa kali mengalami kegagalan. Tresckow pernah mencoba membunuh Hitler dengan meletakkan bom di pesawat yang ditumpangi Hitler. Namun suhu dingin di kabin mengakibatkan bom malah tidak meledak. Hitler pun selamat. Saat Stauffenberg bergabung dalam plot perlawanan Hitler itu, Stauffenberg kemudian ditempatkan dalam pasukan cadangan dengan Ulbricht sebagai atasannya. Saat mengetahui plot 20 Juli gagal, Tresckow kemudian memutuskan melakukan bunuh diri. Friedrich Goodhiller adalah seorang politikus konservatif Jerman berdarah bangsawan. Dia juga dikenal sebagai ekonom dan penentang kebijakan Nazi, khususnya mengenai tindakan rasisme yang diberlakukan pada warga Yahudi. Seandainya skenario plot 20 sukses, Goodhiller lah yang nantinya akan ditunjuk sebagai kanselir Jerman yang baru, pengganti Hitler. Pihak Gestapo bahkan telah memasukkan Goodhiller dalam daftar nama yang akan diciduk, bahkan sebelum plot 20 terjadi, dan masuk dalam daftar pencarian Gestapo. Goodhiller ditangkap di tempat persembunyiannya di Polandia di 12 Agustus 1944. Banyak nama keluar dari mulutnya, hingga berimbas pada eksekusi ratusan orang. 8 September 1944, Goodhiller dijatuhi vonis mati dan menjalani eksekusi gantung pada tanggal 2 Februari 1945 di penjara Flensee, Berlin. Ludwig Beck adalah jenderal Jerman yang menjabat sebagai kepala staf jenderal di masa awal Nazi berkuasa sebelum pecahnya Perang Dunia II. Walau tidak menjadi anggota Partai Nazi, saat Beck bertugas sebagai kepala staf di Angkatan Darat Jerman di tahun 1935 hingga 1938, Beck mulai merasa bahwa kebijakan luar negeri Hitler serta ambisi rezim Nazinya telah menyimpang dari jalur dan bertentangan dengan apa yang diyakininya, yang kemudian membuatnya memutuskan untuk mundur dari jabatan kepala staf Angkatan Darat di Agustus 1938. Sejak itu, Beck berpendapat bahwa saran positif tidak pernah dihiraukan Hitler maupun Partai Nazinya. Dan karenanya, satu-satunya jalan untuk memperbaiki Jerman adalah dengan melenyapkan Hitler. Beck pun kemudian menjadi salah satu orang yang berperan dalam konspirasi melawan Hitler. Jika plot 20 berhasil, Beck direncanakan untuk menempati posisi sebagai presiden pemerintahan yang baru. Saat mengetahui plot 20-nya gagal, dan pihak keamanan Nazi berhasil menangkapnya, Beck berniat mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, sebelum akhirnya dia ditembak mati. Friedrich Ulbricht adalah salah satu jenderal Jerman di masa Perang Dunia II. Ulbricht juga merupakan staf senior dengan pangkat letnan jenderal. Diam-diam, Ulbricht kerap terlibat dengan kelompok perlawanan yang menentang Hitler dan Nazinya. Jika plot 20 Juli sukses, posisi Menteri Keuangan konon akan dijabat Ulbricht. Sejak tahun 1941 hingga 1942, Ulbricht mulai merancang Operasi Valkyrie. Operasi yang awalnya dibuat bila Jerman dalam keadaan darurat, yang kemudian dimanfaatkannya dalam rangka kudeta Hitler. Bersama dengan Kolonel Jenderal Beck, Goodhiller, Mayor Jenderal Tresckow, Ulbricht merancang rencana untuk merebut kekuasaan Hitler dan meruntuhkan Partai Nazinya. Di tanggal 20 Juli, Ulbricht dan Kolonel Queenhead akan melancarkan Operasi Valkyrie dengan mengerahkan pasukan cadangan dan kemudian mengambil alih situasi pemerintahan Jerman. Namun sayangnya operasi itu gagal. Banyak yang menduga bahwa masalah komunikasi menjadi faktor penentu kegagalan Operasi Valkyrie. Para serdadu yang bertugas di lapangan tidak dapat mengendalikan jalur komunikasi yang keluar dan masuk Berlin. Hingga akhirnya saat bom yang meledak dan tidak membunuh Hitler, Hitler masih dapat melakukan siaran udara dari markas negaranya, yang membuat keadaan dengan cepat berbalik, dan dengan cepat pula Hitler dengan para pasukan setianya berhasil mengambil kendali. Ulbricht kemudian ditangkap di markas pusat Bendlerblock untuk menghilangkan bukti keterlibatan dirinya, sekaligus upaya menyelamatkan dirinya sendiri. Kolonel Jenderal Friedrich Fromm
kemudian mengambil tindakan cepat dengan melakukan eksekusi mati dengan cara ditembak. Walaupun Hitler telah memerintahkan untuk menangkap hidup-hidup para tersangka. Tanggal 21 Juli 1944, di halaman markas besar Angkatan Darat itu, Albrecht menjadi orang pertama yang dieksekusi, yang kemudian diikuti Queenham, Hampton, dan Stauffenberg. Werner von Hampton, sebelum bergabung dalam Kesatuan Militer Jerman di masa Perang Dunia II, Hampton yang menempuh kuliah hukum, kemudian bekerja di sebuah bank di Hamburg. Di tahun 1943, saat pulih dari masa cedera akibat luka yang dialaminya, Hampton kemudian ditunjuk menjadi ajudan Klaus von Stauffenberg, yang merupakan salah satu aktor plot 20. Di tanggal 20 Juli 1944, Hampton bertugas menemani von Stauffenberg, yang berniat untuk meletakkan koper berisi bom waktu, yang akan digunakan untuk membunuh Hitler, di markas rahasianya, markas Serigala. Bersama Stauffenberg, Hampton kemudian bergegas kembali ke Berlin. Keduanya tidak mengetahui bahwa Hitler ternyata lolos dari bom waktu yang mereka pasang. Bersama dengan Stauffenberg, Hampton kemudian ditangkap dan dieksekusi di halaman markas besar Angkatan Darat pada tanggal 21 Juli 1944. Saat Stauffenberg mendapat giliran untuk ditembak oleh 10 pasukan regu tembak, Hampton kemudian menghadang peluru yang ditujukan untuk Stauffenberg. Hans, salah seorang saudara lelaki Hampton, yang juga terlibat dalam aksi plot 20 Juli, turut dieksekusi mati pada tanggal 15 Agustus 1945 di penjara Plötzensee. Albrecht Mersch von Queenham. Queenham adalah salah seorang kolonel angkatan bersenjata Jerman yang mulai bergabung di kemiliteran sejak tahun 1923. Saat pecah Perang Dunia II, Queenham bertugas sebagai staf kantor divisi umum. Awalnya Queenham juga pengagum sosok Hitler. Namun kekagumannya kemudian berangsur-angsur hilang saat menyaksikan kebrutalan-kebrutalan yang disaksikannya, yang kemudian membuatnya harus bersih tegang dengan rekan-rekan militernya. Di bulan September 1943, Queenham mulai terlibat dalam rencana plot 20 bersama dengan atasannya Albrecht dan Stauffenberg. Saat Stauffenberg di markas Serigala, Queenham bertugas mengganti posisi Stauffenberg sebagai kepala staf di markas Angkatan Darat di Berlin. Saat bom di markas rahasia Hitler meledak, Queenham dengan cepat meminta Jenderal Albrecht untuk melakukan operasi Valkyrie. Walau mereka pun belum yakin apakah Hitler sudah tewas atau belum. Di saat yang sama, siaran radio menyiarkan berita bahwa Hitler selamat dari ledakan bom. Tak perlu waktu lama, Queenham, Stauffenberg, Albrecht, dan Hampton kemudian ditangkap dan ditembak mati. Queenham menjadi orang kedua yang menghadapi pasukan regu tembak setelah Albrecht. Jasad mereka kemudian dimakamkan di Matthaus Churchyard di Berlin. Beberapa hari kemudian, orang tua Queenham, salah seorang saudara perempuannya, dan ipar lelakinya, Wilhelm Dickmann, ditangkap. Dickmann kemudian dieksekusi mati di 13 September 1944. Para anggota plot 20 Juli awalnya kerap mendapat cap sebagai komplotan pengkhianat yang tidak setia kepada pemimpinnya. Namun bergulirnya waktu, para anggota plot 20 dan juga kelompok perlawanan anti-Nazi dan Hitler kemudian dipandang sebagai sosok pahlawan dan berani membela kebenaran. Pemerintah Jerman bahkan membangun sebuah museum yang tidak hanya diperuntukkan bagi para anggota plot 20, tapi juga untuk semua pihak dan grup perlawanan terhadap rezim Hitler dan partai Nazinya.